Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di acara Rehat, Renungan di hari Jumat. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Meminta dengan Kerendahan Hati. Sebelum kita mulai renungan ini, mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan yang maha baik, Kau yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahwasannya Tuhan sampai pada hari ini melindungi kami, memberkati kami, bahkan memberikan kami pengertian ya Tuhan. Buat sampai pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Berkati firman ini menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berjudul Meminta dengan Kerendahan Hati. Sesuatu yang sama-sama perlu kita renungkan, bahwasannya pastinya kita setiap manusia pernah meminta. Baik itu terhadap orang lain, keluarga, bahkan Tuhan. Bapak Ibu, saya juga teringat dengan sebuah kutipan dari seorang yang terkenal, seorang penulis buku Kristen yang terkenal bernama Corrie ten Boom. Ini adalah seorang yang menulis buku The Hiding Place. Kutipannya begini Bapak Ibu. Iman melihat yang tak terlihat, percaya yang tak terpikirkan, dan menerima yang tak mungkin. Saya ulang. Iman melihat yang tak terlihat, percaya yang tak terpikirkan, dan menerima yang tidak mungkin. Bapak Ibu, ketika meminta, apapun itu konteksnya, terkadang tidak langsung dijawab, tidak langsung kita terima permintaan kita, permohonan kita. Hal itu pun juga yang dialami dalam sebuah kisah dalam Alkitab yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai 29. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua dengan perikop perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah ada seorang ibu yang anaknya sedang kerasukan roh jahat. Segera mendengar berita itu, lalu datang dan tersungkur di hadapannya. Perempuan itu seorang Yunani berbangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparnya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu membutuhkan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, setan sudah keluar dan sembuh. Bapak Ibu, dari kisah ini kita dapat belajar bahwasannya ternyata sesuatu yang penting pun harus menunggu. Tidak langsung dijawab Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, seperti tadi pembacaan kita ada seorang ibu-ibu, anaknya sakit kerasukan setan. Ketika dia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Tapi jawab Tuhan, tidak. Bukan untuk kamu. Malah Tuhan memberikan ilustrasi. Seakan-akan Bapak Ibu menolak. Seakan-akan menolak. Tapi kita tahu bahwasannya pada akhir cerita tersebut, Tuhan akhirnya menyembuhkan anak itu. Tuhan menolong ibu ini supaya anaknya yang di rumah yang kerasukan setan dapat sembuh. Apa yang perlu kita ketahui dari cerita ini? Apa yang perlu kita renungkan dari cerita ini? Tentu, sebuah pertanyaan akan terlintas dalam pikiran kita pertama kali ketika kita membaca firman Tuhan tadi, bahwasannya kenapa sih Tuhan harus menolak permintaan baik itu? Bukankah baik meminta kesembuhan dari Tuhan? Bukankah baik apalagi permintaan kita yang kita minta bukan untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain? Ada seorang ibu yang meminta kesembuhan untuk anaknya. Bukankah itu baik? Tapi kenapa pada saat itu Tuhan menolaknya lebih dulu sebelum ia menjawab doanya, permohonannya? Kenapa? Tidaknya ada dua alasan Bapak Ibu yang dapat kita renungkan hari ini, bahwasannya dalam hal meminta kepada Tuhan diperlukan iman. Iman yang diuji dulu. Bapak Ibu, permintaan perempuan ini pada awalnya terkesan ya mudah. Kenapa? Sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan ini, Tuhan telah banyak menyembuhkan orang lain. Sebelum Tuhan datang ke daerah itu, tempat di mana perempuan ini berada, Tuhan telah banyak mengadakan mujizat, kesembuhan.
Dan banyak sekali hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi kenapa untuk perempuan ini dia harus tersungkur, betul-betul tersungkur di bawah kaki Tuhan. Memohon dengan meminta-minta. Kenapa? Ternyata kalau kita baca lagi Bapak Ibu, ternyata Tuhan ingin melihat kualitas iman dari si perempuan ini. Dari si ibu yang punya anak ini. Dibutuhkan iman Bapak Ibu ketika kita meminta kepada Tuhan. Tidak sekedar hanya meminta, tetapi ini adalah tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar percaya kepadanya, bersandar kepadanya? Kita jawab dalam hati masing-masing. Ketika kita meminta kepada Tuhan, dalam permohonan, dalam doa kita, apakah kita benar-benar menjadi seseorang yang percaya kepadanya, yang bergantung sepenuhnya kepada Dia? Atau permohonan kita dalam doa hanya sekedar ucapan belaka, hanya sekedar formalitas? Kita renungkan dalam hati masing-masing bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan. Apakah kita seperti perempuan ini tersungkur? Sampai tersungkur. Apakah kita berdoa sampai menangis meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan saudara-saudara kita, untuk kesembuhan keluarga kita? Bagaimana cara kita meminta? Itulah nantinya menunjukkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi acuan kita bagaimana kita meminta kepada Tuhan adalah dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, saya tahu bahwasannya terkadang kita meminta seperti orang mendesak. Mungkin seperti rentenir mungkin. Dengan paksaan. Tuhan kalau bisa langsung, kalau bisa ayo cepetan, saya butuh sekarang. Bapak Ibu, cara Tuhan menjawab doa kita tidak seperti selalu yang kita inginkan. Tapi percayalah satu hal bahwasannya apa yang dari Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Bapak Ibu, dan Tuhan di sini meminta si perempuan ini untuk datang dengan kerendahan hati. Di ayat yang tadi kita baca sudah tertulis bahwasannya perempuan ini berkebangsaan Yunani. Berkebangsaan Yunani, dan Tuhan melihat bahwasannya terkadang dalam latar belakang sejarah kita tahu bahwasannya antara orang Yahudi dan orang Yunani ada perbedaan status sosial. Orang Yunani dianggap lebih tinggi sedikit status sosialnya. Dan ini yang mungkin menjadi ujian bagi si perempuan ini bahwasannya ketika dia datang meminta kepada Tuhan, Tuhan mau dia datang dengan rendah hati dulu. Tidak dengan latar belakang budayanya, tidak dengan latar belakang status sosialnya. Ini yang harus kita renungkan juga Bapak Ibu ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Kita tinggalkan status sosial kita. Kita lupakan siapa kita di dunia sana. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan segala kerendahan hati seperti anak kecil, polos. Datang kepada Tuhan meminta. Janganlah kita sombong Bapak Ibu. Janganlah kita sombong ketika kita meminta kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita datang dengan rendah hati. Supaya ketika kita meminta apapun dari Tuhan, kita diterimanya dengan baik. Bapak Ibu, itu saja dari saya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, renungan hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwasannya ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, mintalah dengan kerendahan hati, mintalah dengan iman yang tekun dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, renungan yang boleh kami dengarkan, kami diajarkan untuk meminta dengan kerendahan hati. Tuhan, bantu kami, rendahkanlah hati kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk datang kepadamu seperti seseorang yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin.